Halo. 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 Halo, kue Kuecaran. yang lamu. Lamu kasihi. Hai, jumpa lagi dalam podcast Change Together season ketiga. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya senantiasa memberkati Kuecaran dimanapun Kuecaran berada. 1 bulan gak dapat update postingan podcast ya. Gimana Kuecaran? Kangen gak? Masa gak kangen sih? Pasti kangen lah ya. Puji dan syukur kepada Laumu dan Buddha Maitreya, kita masih ada kesempatan bertemu dalam channel podcast kesayangan kita ini. Dan kangen juga kepada Kuecaran semua, pendengar setiap podcast Change Together yang telah mendukung dengan mengklik link, view dan listen, like dan follow, serta subscribe channel podcast Change Together di Anchor, Spotify, dan juga YouTube. Nah, ada apa aja nih di season ketiga? Kemerdekaan negara memang telah kita nikmati, tapi perjuangan tidak sampai di sini. Mari kita lepaskan semua sampah, keterikatan, dan candu di dalam diri. Kita kembali ke dalam hati nurani, hingga kita terbebas dan memerdekakan diri kita yang sejati. Tapi, bagaimana cara kembali ke dalam hati nurani? Jangan khawatir Kuecaran. Temukan semuanya dalam podcast Change Together season ketiga. Kuecaran, let's change together. Kuecaran, sesuai janji di season kedua, season ketiga kali ini akan membahas cara-cara kembali ke dalam hati nurani. Waduh, kayaknya susah banget ya. Berat banget nih pembahasannya nih. Tenang Kuecaran. Tentu saja kita akan membahasnya dengan gaya podcast Change Together. Nah, kita akan mengawalinya dengan sebuah cerita yang mungkin banyak dari kita sudah pernah mendengarnya. Kisah elang menjadi ayam. Suatu hari sebuah telur elang terjatuh dari sangkarnya. Untunglah telur itu tidak pecah karena ada semak belukar di bawah pohon. Kemudian telur tersebut ditemukan oleh induk ayam dan disangkanya sebagai telur miliknya. Berhari-hari telur elang itu dierami bersama telur-telur ayam yang lain. Hingga akhirnya tibalah saat telur-telur itu menetas. Sang elang pun ikut menetas bersama anak-anak ayam lainnya tanpa ia tahu siapa identitas dirinya yang sebenarnya. Yang ia tahu adalah ia hanya seekor anak ayam. Karena menetas bersama dengan anak-anak ayam lainnya dan dirawat dengan penuh kasih oleh induk ayam hingga besar. Long short story, ia tumbuh dalam kawanan ayam. Suatu saat, elang dan anak-anak ayam yang telah tumbuh dewasa sedang mencari makanan. Tiba-tiba anak elang berteriak, "Lihat! Apa itu yang ada di langit?" "Oh, aku ingin sekali bisa terbang seperti mereka," kata anak elang berbicara kepada anak-anak ayam lain. "Ah, kau bermimpi. Mana mungkin seekor ayam bisa terbang seperti elang yang ada di langit itu. Sudah takdir kita menggunakan kaki kita untuk mengais dan mencari makan di sini. Sudah takdir juga sayap kita ini tidak diciptakan untuk terbang tinggi seperti mereka. Mereka itu adalah elang, kita ini adalah ayam," jawab anak-anak ayam lainnya sambil menertawakan sang anak elang. Anak elang pun merenung dan memikirkan perkataan teman-temannya. Entah mengapa ia memiliki keinginan yang kuat sekali untuk bisa terbang. Setiap hari ia berpikir untuk terbang, namun teman-temannya selalu menertawakannya. Tanpa sadar, anak elang pun mulai menerima takdirnya sebagai seekor ayam. Ia telah beberapa kali mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi setiap menghadapi kesulitan dan kegagalan, di sudut hatinya terbersit kenyataan yang dilemparkan oleh teman-temannya. Ayam tidak bisa terbang.
kamu ayam. Karena itu mustahil bisa terbang. Maka ia pun tidak pernah mencoba lagi untuk terbang dan perlahan-lahan mulai percaya kodratnya sebagai ayam. Suatu hari ada elang dewasa yang terbang rendah di dataran tempat tinggal anak elang dan ayam-ayam. Elang dewasa tidak sengaja melihat kejanggalan di bawah matanya yang tajam. Aneh, mengapa anak elang itu mengais dan mematuk seperti ayam? Kenapa ia tidak menggunakan sayapnya yang besar untuk terbang mencari makanan? Lalu elang dewasa mendekati anak elang bersama kawanan ayamnya dan berkata, "Hai kamu anak elang, apa yang kamu lakukan di bawah sana? Mengapa kamu tidak terbang atau bertengger di pohon?" Semua kawanan kaget mendengar sang elang. Anak elang kebingungan, lalu memberanikan diri bertanya, "Wahai elang yang gagah, siapa gerangan yang engkau maksud anak elang?" Kali ini giliran sang elang yang kebingungan. Seketika sang elang mengerti dan ia tertawa, lalu berkata, "Engkaulah anak elang yang dibesarkan induk ayam, hingga engkau percaya bahwa dirimu hanya seekor ayam. Sayapmu besar dan kuat, seperti sayapku yang mengudara di angkasa. Cakar dan paruhmu tidak kalah kokoh dan kuat seperti cakar dan paruhku. Hati dan jiwaku adalah seekor elang yang bebas dan perkasa, tapi tidak dengan hati dan jiwamu." Lalu Kue Charen, apakah anak elang bisa terbang tinggi setelah diberitahukan bahwa ia adalah seekor elang? Gimana nih menurut Kue Charen? Kue Charen yang Lamu kasihi, seekor elang memiliki sifat dan ciri khasnya. Sayapnya besar dan kuat, cakar dan paruhnya yang kokoh. Ia bisa terbang, matanya tajam, cengkraman kakinya dahsyat, dan ciri khas lainnya. Semua hal tersebut bisa terjadi karena sudah ada DNA dan kromosom dalam spesies elang yang memprogram itu semua. Tapi dalam kisah anak elang yang menjadi ayam, meski DNA dan kromosomnya sama adalah elang, tapi anak elang berperilaku dan hidup sebagai ayam. Tentu ia bisa menjadi elang kembali, tapi perlu usaha keras mewujud nyatakan apa yang sudah terprogram di DNA-nya. Tidak serta-merta setelah dikasih tahu, "Hai kamu anak elang," lalu ia bisa langsung terbang dan bisa hidup dengan cara elang. Tidak semudah itu, Ferguson. Yang pertama, anak elang harus yakin dan percaya ia adalah elang yang bisa terbang tinggi. Setahap demi setahap, ia harus belajar cara terbang, mengasah kembali otot sayapnya, dan menguasai kepakan sayapnya. Ia harus belajar merasakan arah dan kuat lemahnya embusan angin yang bekerja di bawah kepakan sayapnya. Hingga akhirnya ia melebur, menyatu dengan angin di angkasa. Terbang begitu wajar alami. Kita garis bawahi ya Kue Charen. Kembali lagi semua tergantung pada anak elang sendiri. Nah Kue Charen, hidup kita di dunia seperti kisah elang yang menjadi ayam. Kita adalah anak elang yang sekarang hidup sebagai ayam. Sebenar-benarnya diri kita yang sejati bukanlah raga jasmani kita yang terlihat sekarang ini loh. Sebenarnya yang sejati adalah rohani kita, atau percikan emanasi roh suci Laumu, atau yang sering kita sebut juga sebagai hati nurani. Nah di sini jangan bingung ya Kue Charen, meskipun ada 3 sebutan, tapi sesungguhnya ya sama. Ada bagian kecil dari Laumu yang kita sebut percikan roh suci Laumu yang membuat kita bisa hidup ini. Nah hati nurani kita memiliki sifat dan ciri loh Kue Charen. Semua sifat dan ciri hati nurani kita berdasarkan DNA dan kromosom juga. Apa nih DNA dan kromosomnya? DNA-nya adalah bahagia harmonis, rukun harmonis, dan kebersamaan harmonis yang membentuk gen kromosom, kasih, dan keindahan. Tapi selama laksa kehidupan, kita telah mengingkari DNA kita.
Bisa dibilang selama ini kita hidup dan menjalani hidup sebagai ayam. Karena itu kita harus mengenali dan belajar lagi sifat, ciri, hati nurani kita. Supaya kita bisa menjalankan dan menikmati hidup sesuai DNA yang sudah terprogram untuk kita. Dalam podcast Change Together season ketiga ini, kita akan mengenal dan belajar kembali sifat dan ciri hati nurani kita. Bersama-sama kita praktekkan hingga kita sukses mencitrakan DNA dan kromosom kita yang sesungguhnya. Mungkin saat praktek kita ada salah. Nggak apa-apa, Kue Caren. Kita sama-sama belajar, evaluasi, dan perbaiki. Nah, karena itu di season ketiga kali ini akan ada podcast blog yang berisi percakapan dan pergumulan dengan diri kita sendiri. Supaya kita lebih mengenali hati nurani kita saat praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi stay tune ya Kue Caren di channel podcast Change Together. Yuk Kue Caren, kita ciao menjadi anak elang yang kembali bisa terbang tinggi. Kue Caren, let's change together for the world full of hope. Laumu dan Buddha Maitreya senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.